afraid, so I would fail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, sekarang aku mau share pengalaman aku atau tips dari aku cara kalian memilih dokter objin. Ini aku sharing aja ya ke kalian, entah ini sama-sama kayak kalian atau enggak. Ini aku sharing pengalaman aku. Yang pertama itu aku cari referensinya itu aku dapat dari mana? Dapat dari suami aku di lingkungan kerja yang istri-istrinya udah pada lahiran sama dokter tersebut, dan aku selalu nanya-nanya atau aktif bertanya ke orang-orang yang udah lahiran sama dokter ini oke nggak, dokter ini oke nggak, kayak gitu. Cari referensinya juga bisa loh di Google. Misalkan kalian cari dokter A, kalian udah tahu nih si dokter A ini kayak gini, terus kalian cari lagi si dokter A ini di Google gitu kan, itu otomatis tuh bisa reviewnya kayak gimana, terus tanggap atau enggaknya penjelasan dokternya kayak gitu kan. Nah yang kedua itu yang pasti misalkan kalian udah sharing nih ke dokternya, dok aku kayak gini, terus kalian udah sharing segala macem, ternyata dokternya jawabannya nggak sesuai sama hati kalian, itu menurut aku nggak apa-apa kalian cari dokter lain, tetapi kalian jangan stop di pertamanya aja. Dalam artian misalkan kalian konsul di hari pertama itu aja, itu sebisa aku jauhin kayak gitu. Kalian bisa konsul lagi tuh di hari kedua, hari ketiga segala macamnya, maksudnya selang sebulan gitu ya. Kalian bisa konsul dulu tuh ke dokter A. Kalau misalkan si dokter A ini masih belum tanggap, masih belum oke sama kalian, kalian boleh atau bisa cari referensi dokter objin lain kayak gitu. Itu pengalaman aku pegangan 3 dokter kayak gitu. Si dokter pertama itu setelah aku nikah, aku cek perut segala macam, cek kesehatan. Kalau untuk dokter kedua aku cuma sampai di 36W, dan dokter ketiga ini barengan sama dokter kedua. Jadi aku pas pertama tahu aku hamil, aku cek di dokter kedua sama ketiga ini. Jadi pas aku pindah di dokter ketiga ini, dokter ketiga ini tahu keluhan penyakit aku apa selama aku hamil gitu. Padahal aku datang itu di kisaran 37W gitu. Itu menurut aku kan udah kayak, aduh kayaknya udah sebentar lagi mau lahiran gak sih, ya kan, kayak gitu. Nah terus yang ketiga itu kalian bisa pilih jenis kelamin dokter objinnya. Misalkan kalau dari suami kalian gak mau dokter objin cowok karena kalian cewek gitu kan, gak mau dokter objin cowok, itu kalian bisa kok milih dokter objin atau searching lagi ke web dokter objin cewek yang bagus. Terus abis itu yang segala macamnya tuh ruang lingkungannya itu cewek semua. Kalau sepengalaman aku cewek, dokter objin aku cewek, tapi pas waktu aku OP itu ada cowoknya juga, karena kan dokter anestesi itu kebanyakan cowok juga kan, cowok. Nah itu aku dibantu beberapa dokter gitu kan. Terus yang keempat itu kalian bisa memilih rumah sakit yang berkualitas atau memilih rumah sakit yang si dokternya itu ada jam praktek di rumah sakit tersebut, sakit yang terdekat sama rumah kalian. Ya kalaupun rumah kalian itu jauh dari rumah sakit nggak apa-apa, yang penting dokter tersebut tuh enak, bisa kalian diajak komunikasinya tuh enak. Tapi kalau kalian ada apa-apa, kalian bisa langsung aja ke dokter tersebut. Yang paling terakhir ini harus kalian pegang teguh gitu ya, harus pegang sesuai keinginan kalian, yaitu dokter yang peduli sama kalian atau yang bikin mental kalian sehat. Misalkan kalian mau lahiran gitu ya, kalian mau normal nih, mau lahiran normal, ternyata dokter ini nggak bisa karena di mata kalian, di mata kita itu ada minus atau segala macamnya gitu ya. Itu menurut aku udah merusak mentalku pas pengalaman aku kemarin, karena belum ada apa-apa, belum cek segala macamnya, belum cek tinggi badan, belum cek lingkar pinggang kayak gitu, aku bisa atau enggaknya lahiran normal, tapi aku malah udah disuruh operasi kayak gitu. Nah itu langsung aku tinggalin, aku nggak cocok sama dokter ini karena ya emang nggak sesuai sama kondisiku kayak gitu. Dan ternyata ya emang ada kondisi kesehatan janin yang menurut dokter nggak bisa kalau aku lahiran normal, jadi aku ikutin kayak gitu.
jadi di dokter ketiga ini aku ikutin, kalau emang gak bisa diusahain ya udah gitu ya. Nah akhirnya itu deh, sharing-sharing pengalaman aku milih dokter harus yang kayak gini. Sebenarnya nggak masalah sih kalau pilih dokter harus kayak gini. Nah, yang terpenting aktif, tanggap, terus habis itu mentalnya sehat, mental kalian sehat, terus habis itu yang nggak kepikiran gitu. Misalkan nih kalian ujuk-ujuk datang konsultasi, ternyata janin kalian kayak gini, terus di drop deh tuh kalian gitu kan, dijatuhin sama dokternya, jadi drop, bener-bener drop sampai rumah kalian nangis gitu kan. Itu kan udah kena mental banget kan ke kalian gitu. Kalau misalkan kayak gitu, itu saran aku coba kalian konsultasi lagi kayak gimana baiknya. Misalkan di dokter ini bener-bener udah nggak bisa buat kalian terima, it's okay, kalian bisa pindah ke dokter yang selanjutnya. Tapi kalau misal ke dokter selanjutnya ini bilang tetap nggak bisa ngelesain kalian, ya udah kalian bisa dilanjutkan atau mau pindah lagi, itu terserah kalian. Pindah di dokter awal maksudnya itu terserah kalian. Kalian yang tahu kan diagnosisnya gimana, terus kalian yang tahu kondisi kesehatan kalian itu gimana. Oke, jadi buat kalian yang masih awal-awal kehamilan itu penting banget buat cari artikel atau sharing-sharing ke teman kalian, dokter-dokter OB-GYN yang bagus yang menurut teman kalian oke, gitu. Jadi itu beberapa share pengalaman aku atau tips dari aku gimana cara cari dokter OB-GYN yang bagus menurut kita. Oke, segitu dulu dari aku. Selanjutnya akan aku bahas mengenai aku lahiran kayak gimana, kayak gitu. Apakah aku normal, apakah aku sesar atau segala macamnya. Oke, segitu dulu tips dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.